Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa na'afa'ana biya bi'ulumi fid daraini amin. Al-faslu tsani fi tafdhili kutubi salafi ala ghairiha. Kita sampai kepada fasal yang kedua. Di dalam fasal yang kedua ini akan dibahas keutamaan kitab-kitab salaf dibandingkan daripada yang lainnya. Artinya kitab-kitab klasik, kitab daripada para ulama terdahulu itu lebih utama daripada kitab-kitab yang datang setelahnya. Kana Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attasna fa'allahu bihi yahuthu kathiran ala kutubi salafi wa yuraghibu fi qiraatiha wa yaqul inna fiha an-nura wal baraka wal ilm wasyaitanu yuhassinu lin-nasi ma hum fihi minal ishtighali bil kutubil muaqqada liyasrifahum bidzalika anil khair wal baraka wa yahrimahum al ilm li'annahu ya'lamu annahum idza aqbalu ala kutubi salaf hasalu al ilma wal amal wa kana radhiyallahu anhu yaqul man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seringkali menganjurkan para murid-muridnya, menganjurkan daripada para thalabatul ilm, para pencari ilmu untuk membaca daripada kitab-kitab salaf. Pertama yang kita harus ketahui, makna salaf. Apa yang dimaksud dengan kalimat as-salaf? Sebagian mengatakan as-salaf, yang dikatakan ulama salaf, alladzina asyu fil qarni tsalits. Ulama salaf itu adalah mereka yang hidup di kurun ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, kata Nabi, sebaik-baik masa adalah masaku. Masa di situ ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu para sahabat, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah sahabat, murid daripada para sahabat. Siapa? Tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi kurun ketiga yang dikatakan salaf. Ada lagi, jadi yang dikenal salaf itu mereka yang hidup di kurun ketiga. Tapi beda lagi yang ada di Hadramut. Ulama yang ada di Hadramut mentafsirkan salaf itu adalah ulama yang hidup sebelum kita. Gak harus kurun ketiga, pokoknya mereka yang hidup sebelum kita. Seperti kalau di sini guru kita almarhum Ki Haj Ki Mazayadi itu salaf di atasnya kita. Tidak harus kurun ketiga. Jadi dianjurkan di sini oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk sering membaca daripada kitab-kitabnya para salaf. Wa yuraghibu fi qiraatiha, dan beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan mentarghib bagi para pencari ilmu untuk membaca daripada kitab-kitab salaf. Targhib wa tarhib. Kalau tarhib itu mengajak orang untuk takut, targhib mengajak orang untuk senang. Wa yaqulu, dan berkata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna fiha an-nura wal barakata wal ilma.
Sesungguhnya fiha, di dalam kitab para salaf, sesungguhnya di dalam kitabnya para salaf terdapat an-nur, yaitu cahaya, wal barakah, terdapat barakah, wal ilma, dan juga terdapat ilmu. Kita itu mempelajari kitab tujuannya apa? Apakah kita mempelajari kitab tujuannya hanya sekedar kita mendapatkan tambahan ilmu, tapi kosong daripada barokah dan kosong daripada nur dan kosong daripada kebaikan? Kalau kita mencari ilmu hanya ingin dibilang kita ini alim, kalau kita belajar nahwu itu, belajar alfiyah hanya kita ingin dikenal kita ini hafal alfiyah, faham nahwu. Dulu setan itu alim, paling alimnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada nur dalam hatinya, tidak ada barokah di dalam hatinya. Sedangkan kita mencari ilmu bukan cuma menambah wawasan pengetahuan. Kita mencari ilmu bukan cuma sekedar menambah daripada ilmu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak. Kita mencari ilmu di samping agar mengetahui daripada yang tidak kita ketahui, agar kita mendapatkan an-nur, cahaya, agar kita mendapatkan barokah daripada ilmu tadi, dan juga mendapatkan ilmu itu sendiri. Kalau orang itu mendapatkan barokah daripada ilmu, meskipun sedikit yang dia pelajari barokah, muridnya banyak, yang belajar banyak. Ada orang ilmunya banyak, hafal alfiyah dalam nahwu, hafal zubat dalam ilmu fikih, tapi tidak ada barokah daripada ilmunya, sehingga sedikit yang mengambil manfaat darinya. Yang kita cari apa? Bukan cuma sekedar ilmu, tapi juga barokah ilmu. Barokah ilmu itu ada di pondok pesantren seperti ini. Seperti pondok pesantren Salaf Zainul Islah ini, ya seperti inilah tempat barokah daripada ilmu. Wasyaitan yuhassinu linnasi ma hum fihi minal istighali bil kutubil muaqqadati liyasrifahum bidzalika anil khairi wal barakah wa yahrimahum al ilm. Setan beda lagi. Kalau setan ini menghiasi orang-orang yang mencari ilmu, para pencari ilmu itu dihiasi oleh setan, dirayu untuk menyibukkan dengan kitab-kitab akidah. Orang itu biasanya, tidak semua, biasanya orang itu kalau belajar kitab-kitab akidah, senangnya apa? Berdebat. Orang belajar ilmu kalam itu senangnya untuk berdebat, untuk menang-menangan. Saya lebih pintar dari si fulan, saya lebih hebat daripada si fulan. Kalau orang belajar ilmu akidah, dia inginnya berdebat, ingin menjadi orang yang baik. Tujuannya apa? Setan tadi itu merayu kita untuk mempelajari kitab akidah lebih tinggi, liyasrifahum bidzalika anil khairi wal barakah, untuk memalingkan kita dan mengalihkan kita daripada kebaikan, mengalihkan kita daripada barokah, dan kita agar haram mendapatkan ilmunya. Kitab akidah itu ibaratnya seperti obat, yang perlu yaitu yang kita pelajari. Kalau yang wajib seperti dalam Aqidatul Awam. Kalau lebih dari itu ya kita seperlunya untuk mempelajari. Sisanya apa? Sisanya kita mengamalkan daripada ilmu yang kita miliki. Sisanya adalah amal. Sisanya kita adalah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ya'lam annahum idza aqbalu ala kutubis salaf hassalu al-ilma wal amal. Karena setan itu tahu kalau pencari ilmu itu berpegang teguh dengan kitabnya para salaf, kitabnya Al-Imam Ghazali, berpegang teguh dengan kitab Al-Imam Haris Al-Muhasabi, berpegang teguh dengan kitabnya Al-Imam Qushairi, berpegang teguh dengan kitabnya Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, berpegang teguh dengan kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berpegang teguh dengan kitabnya Al-Imam Haddad, 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 berpegang teguh dengan kitabnya Al-Imam
mereka itu setan takut. Kenapa? Mereka pasti akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan amal dengan ilmunya. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab para pendahulu, kitab para ulama salaf, kita bukan cuma diajari ilmu, tapi di situ juga diajari bagaimana cara mengamalkan ilmu. Makanya setan itu paling gak suka kalau kita mempelajari kitab-kitab salaf. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, sampai Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas mengatakan, man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa alaihi bil kutubil mutaakhirin. Siapa orang yang ingin taqaddum, ingin maju ilmunya, ingin maju amalnya, ingin maju pemahamannya, ingin maju semuanya, fa alaihi bil kutubil mutaqaddimin. Hendaknya dia mempelajari kitab-kitab daripada para mutaqaddimin, para pendahulu. Kalau ingin apa? Ingin maju ilmunya, ingin maju ibadahnya, ingin maju amalnya, itu mereka yang menjadi para wali itu mereka tidak lepas daripada kitabnya al-mutaqaddimin, para pendahulu. Wa man arada ta'akhur, siapa orang yang ingin di belakang, walaupun dia alim, hebat, tapi dia di belakang. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan kutubil mutaakhirin, dengan kitab-kitab daripada apa? Orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang baru. Bukan berarti kitab daripada para mutaakhirin ini tidak bernilai, bukan berarti tidak berharga. Boleh kita membaca daripada kitab ulama mutaakhirin, tapi jangan lupakan kitabnya ulama pendahulu yang terdahulu. Ibaratnya kita ini kalau makanan, orang pasti kalau makan itu pakai nasi, baru ditambah dengan kuah, ditambah dengan lauk pauknya. Jangan sampai kita makan lauk pauknya tapi tidak makan apa? Tidak makan nasinya. Jangan ditinggalkan kitab daripada mutaqaddimin. Kenapa? Di situ terdapat barokah daripada ilmu. Wa qala radhiyallahu an, dan juga dikatakan oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jarridul qira'a fi kutubis salaf li'annahum jama'u bainal ilmi wal amali wal ikhlasi was sidq. Murnikan kalau mau membaca itu membaca kitab salaf, murni baca kitabnya salaf. Kalau beliau, pandangan beliau, murni baca kitab para salaf. Kenapa beliau menganjurkan kita untuk membaca kitab para salaf? Li'annahum, karena mereka para ulama salaf, jama'u bainal ilm wal amal. Mereka bukan cuma mengarang ilmu, bukan cuma mengajarkan kepada kita pemahaman, tapi juga diajarkan bagaimana cara mengamalkan. Wal ikhlas, karena mereka para mutaqaddimin juga orang-orang yang mukhlis. Coba kalau kita melihat bagaimana cerita Al-Imam As-Sunhaji yang mengarang Jurmiyah, gimana itu? Setelah ditulis kitabnya dibuang kemana? Ke sungai atau ke laut. Ternyata kitabnya tidak habis, tidak hilang, tidak hancur, tidak berubah warna tulisannya, tidak pudar, kena air. Kenapa? Karena keikhlasan daripada pengarangnya. Gitu. Ulama dulu itu kalau mau ngarang istikharah dulu. Kalau mau mengarang itu riyadhah dulu, puasa dulu. Kenapa? Takut kitabnya nggak manfaat. Kalau sekarang, wallah alam nggak tahu. Mungkin baru bangun tidur belum wudu sudah nyatet kitab. Pokoknya yang dipikir oleh mereka isi kandungannya itu hebat, istimewa. Tapi nggak dipikir barokah daripada kitabnya. Al Habib Abdullah Al Haddad itu, kalau mengarang daripada syair yang ada di diwannya itu, beliau misalnya mengucapkan itu syair sekarang, nggak ditulis dan dilupakan, nggak diingat lagi. Nanti setelah seminggu kalau itu diingat berarti itu ikhlas, baru ditulis. Jadi ngarang sekarang tapi nggak ditulis. Seminggu lagi nanti kalau masih ingat berarti itu ikhlas. Jadi ulama dulu itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Wasidik, dan mereka juga orang-orang yang jujur. Jujur mereka, jujur dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka tidak mengurangi sedikit pun daripada ilmunya, nggak dikurangi itu ilmunya. Jujur mereka.
Wa amma i'radu ba'din nasi an kutubi salaf al-mutaqaddimin fil fiqhi wa ghairi fahuwa minal hirman wa tahakkum fid din wa tiba'il hawa na'udzubillah min dzalik. Adapun sebagian orang kata Habib Ahmad bin Hasan enggak mau dengan kitabnya ulama-ulama terdahulu, enggak mau dengan kitab Ihya Ulumuddin, enggak mau dengan kitab Risalatul Muawana, gak mau dengan kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gak mau kitab Risalah Al-Qusyairiyah Al-Imam Qusyairi, gak mau kitab Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau orang-orang yang gak suka kitab-kitab para pendahulu baik dalam ilmu fikih, kalau kita lihat ilmu yang ada fikih dan yang lainnya zaman ini, itu semuanya sumbernya daripada kitab yang terdahulu. Bukan mereka ini mengarang daripada sesuatu yang baru. Makanya ada beda daripada tasnif dan taklif, musannif, muallif. Kalau tasnif itu mengarang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya karangan ulama mutaqaddimin itu semuanya tasnifat. Kenapa? Belum pernah ada sebelumnya. Kalau yang sekarang ini taklifat, sudah ada, mereka hanya merapikan, babnya dirapikan, isinya dirapikan yang sesuai, yang nyambung. Kalau ulama terdahulu tasnif semuanya, belum pernah ada, belum pernah diciptakan dan belum pernah dikarang. Itu ulama-ulama zaman dulu, baik dalam ilmu fikih dan yang lainnya. Kalau kita lihat ilmu fikih contohnya, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, itu Al-Imam Syirazi mengarang kitab namanya Muhadzab. Mengarang kitab Muhadzab. Muhadzab ini ibaratnya sumber daripada kitab fikih. Ya asalnya dari kitab turun sampai Muhadzab. Santri kalau bisa membaca Muhadzab. Man lam yaqra Muhadzab laisa lahu adab. Orang yang enggak baca Muhadzab enggak tahu adab, katanya ulama. Setelah Muhadzab turun lagi kitab Muharrar Al-Imam Rafi'i, lebih ringkas lagi. Setelah Muharrar diringkas lagi menjadi apa? Minhajut Talibin Imam Nawawi. Setelah Minhaj turun lagi jadi apa? Manhaj Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansori. Setelah Manhaj turun lagi An-Nahaj. Terus turun. Kenapa? Karena sumbernya daripada kitab para pendahulu. Yang ada ini para mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir ini, semuanya itu ibaratnya berpijak daripada kitab ulama-ulama terdahulu. Baik fikih ataupun yang lainnya daripada selain fikih, nahwu ataupun yang lainnya. Kalaupun kitab daripada mutaakhirin itu hanya memudahkan. Mereka bukan membuat yang baru, memudahkan bagi para pembaca disesuaikan dengan zamannya. Mungkin kalau membaca Alfiyah langsung mungkin sulit. Sampai ada yang mengarang Al-Imam Al-Ghalayini apa? Jami'ud Durus Al-Arabiyah, itu mudah. Sampai ada lagi kitab Nahwu 4 juz. Itu paling lengkap sudah ilmu Nahwu apa? Al-Wafi, lebih itu. Itu Al-Wafi judul kitabnya. Lengkap itu sudah masalah nahwu semuanya. Orang yang meninggalkan kitab daripada para mutaqaddimin, yang meninggalkan kitab ulama terdahulu, fahuwa minal hirman. Mereka haram daripada barokahnya ilmu. Dan haram mendapatkan ilmu itu sendiri walaupun dia memahami dan menghafalkan. Wa tahakkum fiddin, orang seperti ini ingin mengontrol dalam urusan agama. Urusan agama itu sudah dikontrol oleh ulama-ulama terdahulu, sudah dikontrol. Wattiba'il hawa, orang yang tidak mau dengan kitab ulama-ulama terdahulu itu orang-orang yang mengikuti daripada hawa nafsunya. Itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang benci dengan kitab-kitab salaf para pendahulu. Wa qala aidan radhiyallahu an, berkata juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wa minal musibah al-'amma anna aktsaral mutaakhirin ya'taqiduna annahum a'rafu minal mutaqaddimin wa ahwat minhum. Musibah yang meluas ini, musibah secara umum ini, kata Habib Ahmad bin Hasan, banyak daripada ulama-ulama yang mutaakhirin, yang baru-baru ini, mereka berkeyakinan bahwasannya mereka lebih hebat,
lebih alim, lebih a'raf, lebih mengetahui dan lebih hati-hati dalam urusan agama dengan ulama pendahulu. Ma'annahu ma'amilu illa anjama'u kalamal mutaqaddimin. Padahal yang ada di kitab-kitab ulama-ulama yang baru-baru ini, mereka hanya mengumpulkan kalam-kalam atau pendapat-pendapat daripada ulama mutaqaddimin. Jadi kadang-kadang mutaakhirin ini, ulama yang baru-baru ini merasa mereka lebih alim, lebih a'raf, lebih tahu, lebih ahwat, lebih hati-hati dalam urusan agama, lebih hebat. Padahal kitab-kitab mereka ini hanya menukil, mencomot daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dari kitab ini diambil, dari kitab ini digabungkan satu dalam kitabnya. Bukan mengarang dari awal, hanya mencomot, hanya menukil. Wa dhammu ba'dahu ila ba'd. Mereka hanya menggabungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari kitab tafsir ini, misalnya dari tafsir Ibn Katsir, dari tafsir At-Tabari, dari tafsir Al-Baghawi, dari tafsir Az-Zamakhsyari, misalnya dari tafsir An-Naisaburi, dari tafsir Asy-Syarbini, dari tafsir Al-Imam Qushairi, dari tafsir Al-Imam Sahal At-Tusturi, dari tafsir Ats-Tsa'alabi, dikumpulkan jadi satu, jadi tafsir yang baru. Itu dia merasa lebih hebat, padahal yang mereka karang itu hanya mencomot daripada kitab-kitab yang terdahulu. Itu yang terjadi zaman sekarang realitanya. Wa hadzafu al-adillah wal ilal waqtasaru alaihi wa qalu hadza hasilul ilm. Mereka membuang al-adillah, mereka membuang dalil-dalilnya. Kalau ulama dahulu itu dibahas dalil-dalilnya semuanya. Wal ilal, kalau ulama dahulu itu membahas ilatnya ini apa, alasannya kenapa. Nah, itu sama ulama mutaakhirin yang baru-baru dalilnya dibuang, ilatnya dibuang. Waqtasaru alaih, dan mereka meringkas semua karangannya tadi itu. Ya kitab yang ada yang kosong daripada dalil dan illah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadza hasilul ilm, ya ini hasilnya ilmu, ya ini kitab yang saya buat. Padahal itu kitab nyontek daripada yang sebelumnya, hanya diperbagus sedikit bahasanya, dibedakan dikit, dalilnya dibuang, ilatnya dibuang, hanya itu yang ada zaman sekarang. Wa qala nafa'allahu bih inna fuqaha al-waqt wa talabatal ilm ma yanwuna akhdal ilm min thalathati asya. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, sesungguhnya ulama-ulama fikih zaman sekarang, wa talabatal ilm, dan para pencari ilmu, mereka tidak niat mencari ilmu itu dari tiga hal. Mereka tidak niat mengambil ilmu itu dari tiga hal. Apa itu tiga? Awwaluha, yang pertama Al-Qur'an. Mereka tidak niat mengambil daripada Al-Quran. Ma yatadabbaruna wa la yatafahamuna. Mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran. Tadabbur itu ayya'rifa bima yaqul, dia mengetahui dengan yang dia ucapkan. Pokoknya mereka membaca Al-Quran enggak mau tadabbur. Wa la yatafahamuna, dan dia tidak berusaha ingin memahami daripada isi Al-Quran. Nah, ini ulama fikih zaman sekarang, kata Habib Ahmad bin Hasan. Wala ya'khudunal ilma minhu, dan mereka tidak mengambil ilmu dari Al-Qur'an. Artinya apa? Ya tadi itu mencomot. Kalau ulama dahulu mengambil ilmu itu dari sumbernya apa? Al-Qur'an. Sumber ilmu semuanya Al-Qur'an. Artinya mereka yang bisa mengambil ilmu langsung dari Al-Qur'an, ya mereka para mujtahid. Mereka kelasnya mujtahid. Mereka kelasnya mujtahid itu macam-macam. Ada yang namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mereka yang mengeluarkan hukum sendiri dari hadis dan dari Al-Quran. Itu mujtahid mutlak. Seperti siapa kelasnya? Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Sufyanen. Dua orang namanya Sufyan. Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Faurak, ulama namanya Ibn Faurak. Ini ulama mujtahid mutlak. Ada selain empat ini, tapi nggak bisa diikuti. Kenapa? Karena pendapatnya tidak mudawwan, tidak terbukukan, seperti Ibn Hazm dan yang lainnya. Madhab Dawud Ad-Dhahiri. Ada mujtahid muqayyad. Ada mujtahid muqayyad.
Muqayyad itu masih terikat, atau mujtahid madhab. Mereka berijtihad, tapi yang mereka ijtihati hasil daripada ulama madhabnya. Sudah ada hasil daripada ulama madhab, dia ijtihati lagi, itu namanya mujtahid muqayyad atau madhab. Sekelas siapa itu? Sekelas Imam Ghazali. Sekelas Imam Ghazali, mujtahid madhab. Ya, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, ada mujtahid muqayyad, mujtahid tapi terikat. Seperti siapa? Seperti yang ketiga levelnya Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i. Itu kelasnya masih ketiga, di bawahnya Al-Imam Ghazali. Yang kelasnya Imam Ghazali banyak. Seperti Al-Imam Buwaiti, seperti Al-Imam Ar-Rawiyani, Qofal Kabir, banyak. Di bawahnya itu nakil, kelas nakil. Nakil itu hanya memindah dari kitab-kitab yang satu, dari kitab yang, tapi hebat juga. Sekelasnya siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sekelas Al-Imam Ar-Ramli, sekelas Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Jadi ada tingkatannya. Kalau yang mengambil langsung dari Al-Quran sama hadis, yaitu mereka mujtahid mutlak. Lah bagi kita yang belum sampai level mujtahid, maka kita mengikuti para mujtahid. Makanya kita ini mengikuti madhab Syafi'i, artinya mengikuti hasil ijtihad daripada Al-Imam Syafi'i. Kalau zaman sekarang ada orang yang tidak mau dengan madhab, kalau orang tidak mau dengan madhab, tidak mau ikut madhab salah satunya, ya nggak apa-apa, boleh, tapi dia harus bisa berijtihad sendiri. Contoh, kalau ada orang mengaku nggak mau ikut madhab, ditanya, kalau kita tanya, saya mau tanya kepadamu, apa hukumnya kencing? Dia menjawab, hukumnya kencing itu najis. Dari mana? Aku mendapatkan anfulan sampai dari Nabi Muhammad. Oh, ini mujtahid. Kalau dia mengatakan saya mengetahui hukum kencing ini najis, saya dapatkan dari kitab apa? Dari kitab Bajuri. Loh, berarti dia apa? Taklid, mengikuti apa? Al-Bajuri. Berarti dia mengikuti Al-Bajuri, bukan apa? Bukan mujtahid. Gak ada zaman sekarang. Memang pintu mujtahid ini gak tertutup, cuma zaman sekarang gak ada. Sebagian ulama mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup, sudah. Pintu ijtihad tertutup. Wa kutubil hadisi wa sunnah. Orang-orang zaman sekarang gak mau mengambil dari kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sunnah yang lainnya. Artinya mengambil hukum daripada hadis dan sunnah. La yakra'unaha illa lil barakah la ghair. Mereka mau membaca kitab hadis, tapi bukan untuk diteliti. Mereka membaca kitab hadis bukan untuk dikaji, tapi mereka membaca kitab hadis hanya lil barokah lahir, hanya untuk mendapatkan barokah lahir, bukan untuk yang lainnya. Itu kebanyakan. Wa muqabilul asoh, mereka hanya mempelajari muqabilul asoh. Mana muqabil asoh? Kalau dalam ini istilah daripada Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya istilah dalam fikih masyhur. Alal masyhur biasanya, kemudian alal madhab, kemudian alal asoh. Lawannya asoh itu berarti doif, atau alal sohih, lawannya sohih itu kebanyakan syad, nggak bisa dipakai. Atau alal adhar, muqabil adhar, lawannya adhar itu pendapat yang kuat juga. Kenapa? Karena alal adhar itu adalah ucapan atau pendapat daripada Al-Imam Syafi'i, lawannya juga pendapat yang kuat. Jadi kalau kita belajar fikih, macam-macam itu istilah-istilah daripada Al-Imam Nawawi. Wal adhar min kutubis salafil mutaqaddimin, daripada kitab-kitab para salaf pendahulu kita. Layak baluna, mereka gak mau menerima kitabnya salaf ini, istilah-istilah ini. Walayak rouna, dan mereka gak membaca. Illa lil istidhar, kalaupun mereka itu baca tujuannya untuk duhur, kepingin terkenal, ini loh saya faham daripada istilah-istilah ulama, istilah fuqaha, ulama-ulama mutaqaddimin. Kalaupun mereka mempelajari hanya untuk duhur, ingin nampak, ingin muncul, ingin dipuji. Wahal tadri lima lam yudriku fahma ma'anil Quran, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan, apakah kamu tahu kenapa mereka itu tidak memahami daripada makna-makna Al-Quran? Kenapa? Dzalika likaunihim la yuhibbuna kutubas salafil qadimah. Itu sebabnya mereka tidak suka dengan kitab-kitab salaf para pendahulu. Akhirnya mereka tidak memahami Al-Quran.
Kenapa? Karena kitab para salaf mutaqaddimin, para pendahulu, isinya apa? Menjabarkan tentang isi Al-Quran, isi daripada hadisnya Nabi Muhammad, isi daripada para ulama-ulama mutaqaddimin itu kalau kita mempelajari kitab salaf. Li'annaha tahtawi ala dalil wa ta'lil wa tandir. Karena kitab-kitab salaf itu tahtawi, meliputi daripada dalil. Dalilnya apa? Oh, ayat Al-Quran. Oh, ada dalilnya daripada hadis. Oh, ada dalilnya ijma' daripada para sahabat. Oh, ada ijma' daripada ulama. Ada kiasnya. Watan, ada taklilnya. Ada ilatnya juga. Diajarkan kalau kitab-kitab salaf. Kalau kitab-kitab mutaakhirin nggak ada. Watandir, diajarkan gua tandir. Bagaimana melihat ini kasus? Tandirnya, kasus yang seperti ini, yang sama seperti apa? Contoh, dalam ilmu fikih itu dalam babul at'imah, masalah hewan itu dalam Abi Suja, dalam takrib dijelaskan yang dianggap baik oleh orang Arab halal, yang dianggap jelek oleh orang Arab menjadi apa? Adalah haram. Loh, kalau hewan yang tidak ada di zaman kita ada hewan, tapi nggak ada di zaman dulu, gimana? Nah, itu tandir, ditandirkan, disamakan. Ini hewan kira-kira sama dengan hewan apa? Makannya sama dengan kambing misalnya. Kemudian semuanya sama dengan kambing, maka diikutkan halal seperti apa? Seperti kambing. Oh, ini suka daging. Oh, dilihat semuanya sifatnya seperti apa? Seperti serigala atau anjing, maka dihukumi apa? Dihukumi haram. Itu tandir seperti itu. Walihada idza nadarta ilal alam al-kabir at-tabaqah wajadta alim al-kabir, bukan alim. Oleh karenanya kalau kita melihat orang alim yang hebat, kalau kita melihat orang alim yang hebat, al-kabir at-tabaqah, yang tingkatan yang tinggi sudah, kalau kita melihat ketemu orang yang alim tingkatan tinggi, kadang-kadang kata beliau wajadta batinahu mudliman. Kadang-kadang engkau mendapati hatinya mereka, batinnya mereka mudliman gelap. Kenapa? Li khuluwihi anil Qur'an. Karena kosong daripada Al-Qur'an, wa an ilmi sunnah an-nabawiyah, dan kosong daripada ilmu hadis. Nah, di Indonesia ini kurangnya satu. Kalau ilmu fikih banyak di Indonesia, ilmu nahwu khususnya lebih banyak lagi. Yang kurang di Indonesia ini ilmu hadis. Jarang kita dapati ilmu harus ada orang yang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hadis. Mustalahnya gimana, hadis sahih syaratnya gimana, hadis hasan bagaimana, hadis doif macamnya banyak, munqati, hadis mudallas, hadis ini itu banyak sudah. Wa qala Sayyidul Qutb Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, man ta'ammala tasanifal mutaakhirin ra'aha taksuru an tasanifis sabiqin li'annaha awdahu wa niyatuhum ahsanu min niyatihim. Dikatakan oleh Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siapa orang yang meneliti karya-karya, karangan-karangan daripada ulama mutaakhirin yang baru, dia akan mendapatkan karya ulama mutaakhirin taksuru, ada yang kurang, banyak yang kurang kalau dibandingkan daripada tasonifis sabiqin, karya-karya karangan ulama-ulama terdahulu. Kalau kita bandingkan karangan ulama zaman sekarang dengan karangan ulama dahulu, banyak kurangnya. Karya-karya ulama zaman sekarang ini banyak kurangnya. Kenapa? Li'annaha awdah. Karena kitab-kitab ulama-ulama yang dahulu, ulama salaf ini awdah, lebih jelas. Kitabnya itu lebih jelas, penjelasannya itu lebih detail. Wa niyatum ahsan min niyatihim. Niatnya mereka ketika mengarang lebih bersih, lebih baik daripada niat ulama mutaakhirin. Kalau ulama dahulu niat mengarang itu niatnya untuk apa? Untuk naf'an lil ummah, memberikan manfaat kepada ummah, untuk mengentas orang yang bodoh biar jadi alim. Kalau zaman sekarang, kata beliau, kadang-kadang hanya ingin bangga-banggaan, ini loh kitab saya, ini loh karya saya, ini loh buatan saya. Nah, niatnya beda. Wa min kalami Sayyidina Al-Arif billah Abdullah bin Muhsin Attas nafa'allah bih, idza ra'aita aw sami'ta syai'an minal kutub fa'aridhu ala amali salafi wa kutubihim. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kalau kalian melihat satu produk hukum, melihat satu hukum, atau sami'ta syai'an, atau kalian mendengar satu hukum, atau membaca di kitab itu tentang tasawuf, yang kalian tidak pernah mendengar dari guru-guru kalian, seperti sesuatu yang aneh. Zaman sekarang itu saya nggak paham. Kalau berbicara yang aneh itu seakan-akan hebat ya. Kalau berbicara sesuatu yang ajaib itu kayak pinter dia. Kata ulama apa?
Man takallama bil gharaib atabil ajaib. Siapa orang yang berbicara dengan yang gharaib, yang gharib, sesuatu yang asing, maka dia akan atabil ajaib. Yang dia ucapkan apa? Sesuatu yang ajaib. Orang pasti bingung, ajaib ini. Kenapa? Yang disampaikan sesuatu yang gharib. Kita ini kalau ada orang sakit tangan, yang diobati tangannya, bukan diobati kepalanya. Nggak perlu kita ini berbicara yang tinggi, sekiranya pendengar itu nggak paham. Sekiranya pendengar ragu semuanya. Tapi apa? Jelaskan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang mudah difahami. Gak perlu dengan sesuatu yang gharib, yang asing. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang asing, fa'ridhu ala amali salaf. Coba dilihat, apakah kiai kita yang di sini dulu di pondok ngerjakan ini enggak? Kiai Haji Muhammad Zayadi Zain kira-kira di sini dulu mengamalkan enggak? Oh, enggak mengamalkan. Taruh dulu sudah, enggak usah dijalankan. Bukan kita enggak mau pakai, taruh dulu. Kita lebih menjalankan yang diamalkan oleh siapa? Oleh guru. Taruh dulu. Fa'ridhu. Jadi sandingkan dengan amalia-amalia daripada guru kita. Kalau guru kita enggak mengerjakan, sudah enggak usah dikerjakan. Takut apa? Di dalamnya ada sesuatu yang enggak kita fahami, akhirnya jadinya haram, akhirnya dosa. Fa in wafaqa hadiyahu falzamu wa ma lam fatruku. Jika yang kita dapatkan dalam kitab ini sesuai dengan kelakuan atau perbuatan dan amalia guru-guru kita, para salaf, falzamu, lazimi, kerjakan, jalani. Wa ma lam fatruku, kalau enggak pernah dikerjakan oleh guru-guru kita, enggak pernah dijalani oleh ulama-ulama kita, fatruku, tinggalkan. Takut kita enggak tahu jalannya, akhirnya tersesat. Fa innahu mizanu tashihil a'mali fi jami'il a'mal. Karena para ulama mutaqaddimin yang terdahulu, kelakuan-kelakuan mereka ini sebenarnya mizan, timbangan untuk memperbaiki amal, timbangan kebenaran daripada amal. Lihat yang dilakukan oleh ulama-ulama atau guru-guru kita. Karena mereka ini ibaratnya timbangan yang membenarkan amalia-amalia kita. Oh, ini dilakukan oleh guru kita, kerjakan. Ini enggak dilakukan oleh guru kita, tinggalkan. Oh, ini dilakukan oleh anak-anak guru kita, pasti ini ajaran daripada orang tuanya, jalankan. Oh, ini enggak dijalankan oleh anak-anak guru kita, pasti enggak diajarkan oleh orang tuanya, tinggalkan. Enggak usah ruwet. Yang dikerjakan oleh guru kita, anak guru kita, jalankan. Insya Allah itu sambung semuanya sampai guru-gurunya dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mutala'atu kutubihim wa qira'atuha minal birri lahum. Ini kalau kita punya orang tua, kita diwajibkan untuk berbakti. Kita punya guru, kita juga dianjurkan untuk berbakti. Gimana caranya berbakti dengan ulama yang sudah meninggal? Berbakti kepada Imam Ghazali, berbakti dengan Imam Haddad. Caranya berbakti dengan ulama yang sudah meninggal dengan cara ini, mutola'atu kutubi, membaca kitab mereka, mengkaji kitab mereka, membaca kitab mereka. Ini adalah termasuk berbakti kepada mereka. Jadi kalau kepingin berbakti kepada mereka, ya pelajari daripada apa? Kitab-kitab mereka dan dibaca. Ingin berbakti dengan Imam Ghazali, ya bacalah Bidayatul Hidayah. Ingin berbakti kepada Al-Imam Haddad, baca An-Nasaih Diniyah atau kitab-kitab yang lainnya. Ingin berbakti kepada Imam Nawawi, baca karangan Imam Nawawi, dan seterusnya. Wa tarkuha minal uquq, dan meninggalkan untuk membaca daripada kitab-kitab ulama-ulama pendahulu itu minal uquq, termasuk daripada uquq durhaka. Termasuk durhaka. Makanya sebelum kita mempelajari kitab-kitab ulama yang lain, pelajari dulu kitab-kitab daripada guru kita kalau ada karangannya. Kalaupun enggak ada karangannya, ya kita lihat amaliyahnya apa yang dilakukan oleh guru kita, oleh Kiai Haji Muhammad Zayadi Zain, apa amalannya dulu tiap harinya, yaitu amalkan. Itu semuanya isinya kitab itu sudah. Wala ba'sa bi mutola'ati kutubi ghairihim walakin ma'a mutola'ati kutubihim. Enggak apa-apa, labas, enggak apa-apa. Mempelajari kitab-kitab yang lainnya enggak apa-apa, tapi jangan lupa pelajari daripada kitab-kitab ulama-ulama salaf. Insyaallah kalau kita mempelajari kitab-kitab daripada ulama salaf, kita akan mendapatkan barokah ilmu, mendapatkan ilmu itu sendiri, dan Allah akan meletakkan nur cahaya di dalam hati kita sehingga mudah bagi kita untuk memahami dan mempelajari daripada apa? Kitab-kitab yang ada. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuhal arifin. Allah memberikan kita ilman laduni wal masyraba safil hani. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik, baik kepada guru kita, kepada anak-anak guru kita, kepada para ustadz, para sesama, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamana salafuna salihun wa alamana wa sayyidina Habib Umar wa alamana Ki Haj Muhammad Zaid Zain bisiril Fatihah.